Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cek Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api masuk Palembang, airnya tenang jadi gelombang. Nah, Cek Wicek kalau nak tenang, ayo nonton acara kita Sambuan bersama Ustadz Husyam dan Cek Wan. Pak Ustadz, alhamdulillah kita ketemu lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, Pak Ustadz ini nambah muda terus. Alhamdulillah. Cek Wan ini lah nambah tua terus ya Wan. Inilah Cek Wan selama ini Pak netizen ya, Cek Wan belajar terus sama Pak Ustadz ya tentang ilmu agama. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ketemu Pak Ustadz baru seminggu lah istilahnya kalau dihitung-hitung. Masya Allah. Sudah banyak ilmu yang didapat. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, Masya Allah sejak dulu masih muda ya lah. Pengalaman banyak. Alhamdulillah. Pak Ustadz ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz. Kita ini kan nak mendekati bulan puasa ya, netizen ya? Iya, Nah, betul. bulan puasa nih. Kira-kira Pak Ustadz bulan puasa ini kita apalah nak bakal kita siapkan supaya puasa kita tuh mak uang tuh di uang tuh naik haji tuh mabrur. Ibarat tuh memang kenanya puasa tuh. Iya, betul. Jadi Cek, kalau kita ini setiap tahun ini memang puasa ini jadi tumbuhan. Nah, jadi kalau baca dari tahun ke tahun tuh puasa tuh ada peningkatan, kualitas ibadah gitu tuh tambah bagus. Ada butuh persiapan Cek. Ada lima paling tidak. Lima hal yang perlu dipersiapkan sebelum Ramadan. Yang pertama, Yang pertama, Cek, rencana. Kalau nak kati rencana, nak Ramadan nak mano kita nak bagus Ramadan, kati rencana, tiba-tiba, nah, besok Ramadan ya? Oh iya, no aku lupa. Itu tuh beli ayam mestinya. Oh yang diingat di mana lah? nanya ki waktu sahur tuh lah. Nak niup sahur lah, iya. Bukan niatnya nak ke apa dapatnya ya. Terus Pak Ustadz, Jadi yang pertama yang harus kita rencanakan itu adalah merencanakan kualitas ibadah. Ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat 59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ya, memperhatikan apa yang akan dilakukan, pekerjaan yang memperoleh pahala untuk akhirat kelak. Sungguh Allah mau memperhatikan apa yang kita kerjakan. Jadi kita ini setiap hari harus memperhatikan apa yang kita gawekan itu punya dampak dah. Jadi ada rencana. Kalau tidak kati rencana, kati persiapan, maka tidak mungkin punya dampak yang menghasilkan amal. Nah, dari pagi, nah apa kita hari ini? Rencana. jadi ada program. Ada program. Jadi program itu tentu jangan terumpak tadi terkecup-kecup. Nah, masuk. Nah, itu kan kati rencana. Berarti tidak ada rencana dan juga tidak menghitung. Tidak bakal menghitung. bulan puasa nih, bulan depan. Iya. Harus siap-siap netizen nih bulan puasa. Siap-siap. Nah, rezekinya gila. Nah, Biar yang pertama yang paling penting itu yang dipersiapkan itu apa? Fisik. Iya. Mental. Iya kan? Nah, baru kemudian setelah fisik dan mental ini ibadahnya akan semakin berkualitas kalau sudah ada persiapan. Iya. Persiapan fisik, contoh, puasa berarti latihan puasa. Persiapan mental, berarti apa yang digawe dalam Ramadan ini, apakah cuma nahan lapar baik, Nah, itu yang perlu kita lakukan. Oh iya. Yang pertama, Cek.
Yang kedua. Yang Yang kedua, penasaran, ayo. yang kedua ini, setelah kita lah siap, lah punya persiapan, ya, tentunya kita harus mulai mencari ilmu. Oh. Iya, ngapa penting ilmu? Kita di sekolah aja, TK, SD, SMP, SMA, SDN, Ya. S1, S2, S3, profesor, cari ilmu dunia. Nah, kalau kita ilmu ke akhirat itu tentu beda dengan ilmu dunia. Oh. Cek contoh cek, Ya. masuk WC di sini free gratis, bayar ya. Pergi ke pasar cek, Ya. 2.000. 2.000. Terminal cek, 3.000. 3.000. Masuk bandara, beda lagi. Beda lagi. Iya. Jadi tergantung di tempat. Iya. Sekalipun cek itu sama nak masuk ke WC. WC. Oh. Apalagi ini tempatnya beda dari alam dunia ke alam yang lain, yaitu alam akhirat, alam nak surga atau neraka. Nah bekalnya ini beda di sana. Nah butuh apa? Butuh ilmu dengan bekal yang beda nih. Nah makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzilat fihil Qur'an hudal linnas. Kata Allah, bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Oh, bulan suci lah. Bulan Ramadan itu artinya diperintahkan Allah itu belajar Quran, cek. Pembukaannya itu di ayat sebelumnya 183 perintah untuk puasa. Kalau kamu nih pengen jadi orang bertakwa, caranya kata Allah, aku sudah turunkan Al-Quran. Di dalam Quran itu ada petunjuk, ada pelajaran. Makanya kita selama bulan Ramadan itu banyak-banyak bahas Quran, belajar Quran. Nah jangan sampai baru belajar Ramadan, tapi sebelum Ramadan kita lah belajar. Oh jangan kalau puasa gitu supaya puasa aku ini diterima. Kan ada hadis betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya menahan lapar dan haus. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa dia tidak dapat apa-apa? Karena dia tidak bisa jaga matanya, tidak bisa jaga kupingnya, tidak bisa jaga mulut lisannya, bahkan tangannya dikantong ya. Camat tanda tangan. Yang 2.000 laporan jadi 20.000, 200.000. Untuk tanda tangan jadi masalah. Iya. Berarti dia puasa perutnya, tangannya tidak puasa. Iya. Tidak kan? Nah itu penting, makanya butuh ilmu. Jangan sampai puasanya tidak berkualitas. Nah, netizen tahu nggak ya? Itu penting. Baru dua nih. Ya nak? Dua. Elo, ya nak? Nah, jadi netizen kalaupun jangan suka-suka, kalau nak bertanya Pak Ustadz, ya kan sambil menunggu podcast kita, nah di bawah ini ada nomor telepon Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz telepon atau di WA, ya nak? Kalau nak telepon WA, jadi Pak Ustadz baca-baca dan kita kulas di sini ya Pak Ustadz. Nah, tanya, jangan suka-suka dan para Ustadz juga ya ibaratnya nak, ayo kita ngobrol sini. Jadi, silakan kamu kita. Tidak apa-apa sini aman pokoknya. Nah Pak Ustadz, tadi kan dua nih. Nah ini tiga. Yang ketiga cek, kalau kita sudah punya ilmu, banyak orang punya ilmu, tapi ilmu dia diamalkan, tapi amalan mereka itu terhijab. Nah, apa yang berhijabnya? Dosa. Makanya sebelum Ramadan banyak taubat cek. Banyak bertobat sebelum Ramadan. Wasai'u kata Allah bersegeralah. Dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah mengatakan bersegeralah beristighfar. Kenapa? Orang yang senang beristighfar itu Allah berikan surga yang seluas langit dan bumi. Di surat 71 surat Nuh ayat 10 ayat 11 Allah mengatakan bahwa Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Orang-orang yang senang bermohon ampun kepada Allah itu Allah sediakan kepada dia itu hujan yang lebat. Allah berikan anak-anak yang banyak. Allah berikan dia harta. Allah sediakan dia gunung dan sungai-sungai.
Itu perumpamaan cek. Saking demikian dahsyatnya orang senang bermohon ampun. Apalagi sebelumnya kita mulailah mandi dulu, mandi tobat, terus bertobat untuk dosa-dosa yang besar gitu cek. Ayat Al-Imran 135 itu khusus untuk yang dosa besar, dia harus sholat tobat dan terus kemudian mengganti semua perbuatan buruknya dengan perbuatan yang baik. Nah itu yang ketiga, yang paling penting supaya apa? Nah ibarat kali cangkir itu cek, begitu dia sudah bertobat, berarti dia diampuni sama Allah. Allah mengatakan aku ampuni orang yang bertobat. Kenapa Allah mengampuni sebuah hamba-hambanya yang ingin bertobat? Begitu tobat dibuka, minta kita. Makanya Ramadannya siap. Nah berarti ini kembali nih Pak Ustadz ya. Kalau Cik Wani dengar di seasonnya ceramah-ceramah Ustadz yang lain juga. Nah kita ini kan ada banyak sholat sunat ya, betul. Sholat sunat kan. Uji Pak Ustadz kemarin tuh banyak-banyaklah sholat sunat. Betul. Banyak. Cik Wan tuh sekalian bikin tahu. Iya. Sholat sunat tuh apa baik? Apa Pak Ustadz? Tadi sholat sunat yang penting itu yang disebut dalam Al-Quran itu tahajud. Disebut 12 kali. Lebih kurang dalam Al-Quran itu disebut 12 kali. Dalam berbagai bentuk Allah itu menganjurkan bahwa sholatlah tahajud. Ya, karena apa? Sholat tahajud itu adalah sholat yang mengangkat kemuliaan, mengangkat derajat, meninggikan kita, memudahkan urusan. Ya kan, bahkan Allah mengatakan menjanjikan Allah masukkan dia kepada tempat yang benar dan keluar dari tempat yang benar. Allah menghilangkan segala kebatilan. Allah menjaga dia dari segala kemungkaran ya. Karena orang yang sholat tahajud, jadi luar biasa sholat tahajud itu. Jadi kalau mau melakukan amalan, ya mulailah dengan melakukan di samping sholat wajib, sholat tahajud. Nah ditambah lagi setelah tahajud latihan dulu, jangan dipaksa langsung. Nah 12 misalnya rakaat, 2 rakaat jadilah dulu 2 rakaat. Nah sholat sunat itu apa be? Nah maksud Cik Wan itu apa be? Sholat tahajud pertama ya, duha, terus qobliyah ba'diyah. Qobliyah itu rawatib, sholat rawatib. Rawatib itu sholat yang zuhur, sebelum zuhur itu ada sholat sunat yang berurutan, namanya itu rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu sholat namanya sholat rawatib, sholat apa? Qobliyah ba'diyah. Ada juga sholat mutlak, boleh dikerjakan, boleh kapan baik sholat mutlak, tapi tidak berurutan, boleh waktunya tidak mesti harus setelah azan ya, sebelum azan pun boleh melaksanakan sholat. Nah itu yang penting sholatnya. Nak sholat tasbih, nak sholat apa tobat, sholat apa istikharah, nak sholat minta petunjuk ya kan ya. Makin banyak, makin kita dekat sama Allah ya. Makin dekat, makom kita makin tinggi. Jadi ibaratnya contoh netizen ya, kita segala keluh kesah kita juga, kita utara ke juga ibarat sama Allah kan ya, kan minta kita perlindungan, minta rezeki. Ini nak minta rezeki sholat tidak. Dan itu yang penting ya. Ini baru 3 aja. Ini sudah tuh. Empat. Kita sambung lagi ya kayaknya ya. Kita sambung ya. Sambung ya. Kalau kayak itu netizen ya, kita sambung dulu karena ini sholat zuhur, kita sholat dulu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, muncul lagi ya. Tadi sempat break ya. Kita harus sholat dulu ya kan. Nah, kita bermohon sama Allah ya Pak Ustadz ya. Nah, baru kita lanjut lagi. Nah, netizen jangan lupa ya, Cik Wani ngerti kalau apa-apa nak WA ada undang-undang dia ngomong sama Pak Ustadz, silakan. Ini ada nomor Pak Ustadz Jangan Cik Wan ke Pak Ustadz lah ya. Jadi Pak Ustadz bisa nanti kembangkan di podcast kita. Yang jelas para ustadz juga yang lain, kalau nak gabung boleh, jatuhi hubungi Pak Ustadz. Silakan. Waktunya. Nah, Pak Ustadz, tadi kan sudah 3 nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, sekarang nomor 4 sama nomor 5. Nah, nomor 4 dulu. Nomor 4. Tadi kan kita bicara tentang tobat. Jadi uang yang bertobat itu ya bersih. Lah bersih.
Uang yang bersih itu jangan lagi dikotori. Harus diisi dengan yang baik. Iya. Jadi diisi dengan amal kebaikan. Jadi amal kebaikan itu ya sebenarnya kita berbuat baik itu ada 8. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi wasahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malaikat aymanukum. Jadi kata Allah, sembahlah Allah jangan syirik. Satu baik kok. Berarti tugas kita tadi apa? Sholat. Perbuatan baik itu isi amalannya sholat, tegakkan sholat. Itu yang paling penting. Nah, sisanya itu hubungan baik dengan manusia. Yang paling penting saat mau pertama dengan wong tua. Ya, kamu. Biru lagi dari. Ya. Kedua wong tua, plus mertua kalau sudah kawin, sudah nikah. Yang kedua siapa? Kerabat. Berbuat baik dengan kerabat. Betul. Ya. Yang ketiga berbuat baik dengan siapa lagi? Dengan yatim. Anak yatim. Iya. Ya. Oh miskin. Ya. Terus tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Teman sejawat, kawan sekantor. Kawan podcast. Kawan sekolah. Berarti menurut kita berdua ya. Itu berbuat baik. Apa lagi? Nah, yang paling penting berbuat baik juga kepada nolong kamu. Tim sukses kamu. Di rumah tuh ada tim sukses. Ada yang pacak cuci, ada yang jadi tukang siram kembang. Ada yang tim sukses. Tim sukses di rumah. Mana rumah kita nggak sukses? Iya. Mana kating dia yang bantu? Nah, itu tim iya. sukses kita di rumah itu banyak. Mungkin ada 3, mungkin ada 2. Mereka itu juga harus kita perbaiki hubungannya. Iya benar. Oh sudahlah, pokoknya dia sudah digaji, tidak cukup dengan digaji banyak. Iya. Kalau kamu ada duit lebih kasih sama dia. Suatu ketika tiba-tiba duit lebih, biar kita kejut dikit, nah rezeki lebih. Baik, ada makanan, bawa kau. Tahu semangat. Jangan dia bawa tuh, maknian rumah makanan, balik ke cowes. Nah, itu harus kita gagikan. Jadi 8 hubungan. Dan yang paling penting kata Allah, jangan sombong. Jangan sombong, jangan merasa angkuh. Setelah kamu berbuat baik, tidak usah sombong, tidak usah angkuh. Dan ini persiapan kita, isi Ramadan dengan latihan itu. Sebelum Ramadan, maka uang galak, datang uang tua. Kalau kita masih kecil dulu, ya. Disuruh tua, nak kawan tar ke rumah nenek kau tuh. Ini ada orson, ada puan, ada gula, ada minyak, ada terigu, ada telur, dalam sangke. Sembako lah. Yo bawa sembako, datang ke depan nenek. Diajari, itu aja Al-Quran. Sekarang ini kejiwaannya sudah kaki lagi modelnya itu. Iya. Dulu kan malam lebaran, kantang. Itu tujuannya baik itu tuh. Jadi ajaran di dalam itu ajaran membangun silaturahim sama orang tua, sama nenek. Kalau udah hati lagi orang tua macam mana? Siapa dulur-dulur kandung dari orang tua kita tuh datangi. Dah hati dulur kandung tuh, siapa kawan deket dia? Kalau selama ini kalau dia tuh senangnya pecahnya bergubel sama kawan datangi. Itu tanda kita anak soleh. Silaturahmi ya. Iya, hubungan itu dijaga sama mereka. Nah itu dilakukan sebelum masuk Ramadan. Perbuatan baik itu perlu dilatih. Kalau udah kasih latihan, memang nggak berbuat baik. Ya Allah bisa karena biasa. Wow seru ini. Yang keempat ini seru. Nah sekarang yang kelima nih. Nah malah ini nyimak penonton nih. Jangan sukan-sukan. Sulit nemui Pak Ustadz nih. Pak Ustadz kayak kelimanya apa nih Pak Ustadz? Yang kelima nih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pengen istiqomah, amalan kita pengen baik, tambah baik. Dalam Ramadan itu ada yang lebih baik dari 1000 bulan. Salah satu malam disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar tiba-tiba baca kita dapat ke? Terumpak-rumpak nak nunggu kita kadang malam ini ada Lailatul Qadar. Tidak baca. Beberapa bulan sebelumnya kita mempersiapkan diri itu dengan amalan.
supaya begitu masuk ketika malam Lailatul Qadar memang sudah dalam kondisi yang siap menerima malam itu. Tanda bukti malam Lailatul Qadar itu bukan kata wong tu yang pohon nunduk dengan kita, pecah tiang matahari pecah terjadi terang malam hari, atau pecahnya kok dalam ini malam ini pecah sepinian. Bukan. Tanda terimonyo ketika keluar Ramadan. Kalau Ramadan ini kita belum baik, keluar Ramadan tambah baik. Itu berarti dia dapat Lailatul Qadar, cek. Oh, itu. Iya, dia sebut dapat Lailatul Qadar itu kalau keluar Ramadan amalannya tak menikah. Itu berarti orang itu dapat Lailatul Qadar. Selama Lailatul Qadar dia nambah amalan, sholat tahajud, baca Quran, tadabbur Quran, amal infak sedekah, ditingkatin selama Ramadan itu. Bukannya berkurang. Ini kapan 10 kali mulai 10 terakhir sibuk nyari baju. Baju baru, sibuk nyari kue. Lebaran. Berarti itu harus ngamalkan dekat dengan majelis. Dalam surah Al-Quran, surat 58 ayat 11. Al-Mujadilah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi. Dan terus sampai akhir ayat. Allah mengatakan itu kalau kamu orang beriman pengen kamu diberikan Allah kelapangan, maka kamu berlapang-lapang dalam majelis. Jadi kalau kita itu membuka kelapangan untuk belajar ilmu, berkumpul dengan orang soleh, maka Allah itu kelapangan buat kita. Itu rahasianya, cek. Kalau pengen lapang kata Allah, banyak-banyak berkumpul dengan orang soleh supaya istiqomah ibadah kita. Kita sholat tahajud, dewean, tidak tahan, rame-rame tahan. Oh, berarti tahajud itu tidak harus dewean. Oh, berarti lebih bagus rame-rame. Muda-muda nih. Di masjid. Yang muda-muda nih, takut tahajud dewean. Salah, masjid. Takutnya masjid. Iya, ada masjid. Iya. Masjid kan Itikaf. Uang mana? Itikaf, ajak rame-rame. Iya. Bawa makanan, sanggup dari rumah. Sahur di masjid. Ya, kalau sahur mah sahur di masjid, rame-rame. Oh, iya. Yang pada buat bikin program, bila perlu sebelum bulan Ramadan, latihan tahajud di masjid. Tidak kaget. Tidak kaget. Nah, ini amalan ini minimal kalau sudah kita siapkan sebelum Ramadan, pecah orang main bola itu dia sudah berkeringat di luar lapangan, cek. Begitu, suruh masuk lapangan, cepet, lari masuk lapangan, langsung bisa main. Kalau tidak, baca kerang kaki, cek. Lari ngejar bola, bukan bola, kita begelendeng kaki kita. Karena belum mempersiapkan diri. Nah, ini amalan ini, cek. Harus kita pegang. Jadi tadi pertama, biar diulangi. Apa bahasa pertama? Merencanakan. Yang kedua, apa, cek? Apa kira-kira? program. Sudah buat program. Merencanakan. Sudah merencanakan. Apa? Mencari ilmu. Ya. Yang ketiga, ada ilmunya. Sebaik-baik ilmu itu Quran. Baru ketiga, bertobat. Kalau ada dosa besar, dosa kecil, tobat. Iya, sebelum Ramadan. Iya. Yang keempat, perbanyak amalan. Yang kira-kira sebelum Ramadan belum digawe ke. Sebelum masuk Ramadan lah, siap. Belum puasa, latihan puasa sabar. Sabar puasa lah. Jangan hari pertama puasa lesu. Iya. Jangan latihan. Perut juga dia perlu dilatih juga. Jadi jangan kaget. Cipta kondisi. Nah, baru itu. Yang kelima, berkumpul orang soleh. Berhubungan dengan orang soleh. Kalau nak ibarat kata pepatah itu, kalau kita nak baik berhubungan dengan orang-orang soleh. Ya kalau kita nak jahat, akhirnya berhubung yang orang tidak soleh. Iya kan? Iya. Tidak usah, maksudnya kita nih. Jadi, mana kita dulu lah. Kalau kamu berkumpul dengan wong ngadu ayam, kamu melong. Kalau kumpul kamu duduk sama wong jual minyak, kamu bawa dapat karung. Nanti kan tergantung kita. Nak berkumpul dengan rombongan wong soleh, insya Allah walaupun belum soleh, latihan jadi soleh. Amin. Jangan lupa nama soleh. Ada seru nih ya.
Yang jelas, netizen tadi kalau kurang puas juga, ya boleh nelpon nggak guys? Silakan. Ya. Boleh, jangan sungkan-sungkan. Karena kami baru 3 podcast kami cuma 3, alhamdulillah sudah banyak ya kan. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan hubungi Pak Ustadz atau Cek Wan, boleh nggak ngomongin ketemu Pak Ustadz? Boleh, kita atur Silakan. waktunya. Ya. Atau majelis pengen adakan kegiatan undang Ustaz. Nah, Ada telepon gitu sini. iya, majelis apa nak khotbah, Ya. apapun Isi kajian, tausiah. Kayak kemarin kami secara langsung majelis apa Pak Ustadz? Majelis terapi hati. Majelis terapi hati. Wah, tersentuh kalau itu Pak Masya Ustadz. Allah. Nah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita ini terbatas. Betul. Takutnya lagi yang dengerin gue tengah-tengah tuh. Jadi kita akhiri Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah. Nah netizen, kapal api masuk Lembang, airnya tenang jadi gelombang. Kalau macet nak tenang, nonton acara kami Samwan Ustaz Musab dan Cewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cek Wan.